Hai sahabat Media Duta Channel. Hari ini saya bersama teman-teman transgender yang sudah dikenal di Tanah Luwu ini. Di samping Tanah Luwu, Luraya. Di samping saya ada Jennifer. Hai. Di samping kiri saya ada Cindy, sekaligus pemilik Cindy Salon di Padang Sapa. Dan di sebelah ujung saya ini ada Amanda Sandova. Ya, dia seorang aktivis waria yang di Indonesia. Dia mempunyai juga segudang keberhasilan sebagai Miss Indonesia, pernah sebagai Miss Indonesia, dan beliau sekarang menetap di Luwu Utara sebagai makeup artist. Saya beralih ke Indo Jennifer. Hai, Bu Mano. Saya dengar sekarang lebih banyak menetap di Jerman. Ya, puji Tuhan, saat ini saya lebih aktif di Eropa ya. Setelah banyak proses, karena menurut aku sih sebagai seorang waria ya, berhak punya mimpi. Kita punya mimpi ya, mungkin orientasi seks aja berbeda, tapi kita as human ya, kita adalah sebagai manusia. Enggak peduli kamu waria, kamu laki-laki, kamu perempuan, dan itu saya selalu pesankan buat teman-teman aku, ketika kamu berada di posisi seperti aku, seperti seorang Jennifer, kalian harus berhak punya mimpi ya, mau apapun, mau jadi apa, you must have dreams ya. Mimpi itu indah ya, dan mimpi itu tidak terbatas oleh gender ya. Mungkin di tempat ini di Indonesia mungkin ya, kita mengerti Indonesia adalah negara religius ya. Mimpi harus diraih. Dan kita harus respect mimpi itu ya. Kita harus respect. Tapi menurut aku sih as human ya, sebagai seorang manusia, kita berhak punya mimpi. Dan puji Tuhan, dulu aku mimpinya ya, seorang Jennifer kecil itu anak petani. Ya, berkebun seperti di Palopo ini ya. Orang Palopo bertani, tarik kerbau. Tapi orang nggak menyangka kalau aku memiliki kelainan gender, kelainan orientasi ya. Tapi aku dididik normal ya. Aku dididik normal seperti anak laki-laki, anak perempuan pada umumnya. Anak ya kayak gitu, nggak ada perlakuan istimewa, nggak ada karena dia agak banci-banci ya. Dididik normal kayak gitu ya. Tapi aku dididik normal ya. Jadi tumbuh dan aku hidup melalui mimpi itu. Aku punya mimpi dan puji Tuhan, aku kejar mimpi itu sebagai manusia, aku kejar, dan mimpi itu tidak ada batas gender. Jadi buat teman-teman ya, berhak punya mimpi ya. Dan sekarang aku tinggalnya di Jerman dan she's my love mom, I know her for long time ago. Ya, kebetulan si Jennifer ini saya masih kecil, saya kenal dia masih bocah, dan saya tidak menyangka kalau dia bisa sampai berprestasi sampai keluar dari daerahnya. Dan kadang aku main dengan anak bunda di sungai ya, dia main-main di sungai, masih main di sungai. Saya kenal dia masih bocah. Ya itu ya, seperti itulah ya. Saya dengar juga kamu banyak prestasi, ada beberapa prestasi, coba jelaskan. Iya. Aku anak kampung, aku anak desa, tapi aku ketika berada di luar, ketika merantau ya, karena hari ini kebanyakan kami hari ini merantau ya. Mungkin ada mimpinya, aku mau out of the box lah. Aku ingin kehidupan yang lebih baik, jadi aku merantau. Jadi sebagai anak kampung, jadi buat teman-teman waria itu, pendidikan juga itu penting ya. Pendidikan penting banget ya. Wawasan. Ya, itu rajin membaca. Nggak ada batasan gender apapun. Knowledge itu nggak ada membatasi gender ya. Kita perlu belajar dalam segi apapun. Jadi aku sebagai seorang Kristen yang strong ya, mungkin ya orang tua aku juga nggak senang ya, tapi aku nggak dibully, aku diterima ya. Jadi aku belajar, dan aku sering mengikuti, aku bukan sih pageant lover ya, bukan, tapi aku memanfaatkan waktu aku ya. Kesempatan itu bisa digunakan ya. Kenapa enggak ya, kalau kita masih muda memanfaatkan. Saya tidak mau ketika tua nanti, baru ada penyesalan kenapa saya enggak melakukannya ya. I'm not a pageant beauty lover, tapi saya selalu ikut kompetisi, dan saya pernah membawakan Palopo di salah satu kompetisi terbesar di Bali sebagai best atau favorit se-Indonesia di Bali. Dan Miss Christmas Bali itu salah satu pageant beauty di Bali tiap tahun yang diadakan, dan saya juga salah satu finalis di top 5 di Miss Christmas ya, gitu aja. Luar biasa. Ya. Oke, saya sekarang beralih ke samping kiri saya. Beliau ini adalah pemilik salon Cindy, dan kebetulan nama salonnya Cindy, namanya juga Cindy. Dia juga berprofesi sebagai event organizer. Jadi
bagi yang butuh jasa event organizer ya silahkan hubungi Cindy. Cindy, nama kecilnya siapa atau nama aslinya? Nama asli saya terlalu religi sih, Muhammad Siddiq Basok Jaling. Itu nama sekolah saya mulai dari SD sampai tamat. Saya lahir di daerah di kota Palopo, tapi saya menetap di selatan dari kota Palopo, yaitu di Padang Sapa. Saya anak seorang purnawirawan tentara. Bapak saya pensiunan tentara, jadi saya dididik keras sebagai Anak militer. anak tentara seperti pada umumnya. Didikan militer. Jadi bapak saya itu keras mendidik saya saya dilahirkan sebagai laki-laki, jadi saya dididik sebagai laki-laki pada umumnya. Walaupun kepribadian saya Bertolak belakang. tidak sama dengan saudara laki-laki saya yang lain atau teman-teman saya yang lain. Saya sedikit agak kemayu kata orang gitu. Tapi saya tumbuh berkembang sampai dewasa ya normal aja, biasa-biasa. Walaupun saya di sekitar saya bilang banci lah apalah, saya cuekin aja, yang penting aku ingin hidup normal sampai saya dewasa sampai sekarang. Artinya dengan kondisi seperti ini itu bukan pilihan ya, memang termasuk keterpaksaan atau itu juga suatu pilihan? Bukan pilihan hidup, karena hidup saya rasa normal-normal aja. Saya tidak memilih untuk jadi seperti ini atau sebagai seorang banci atau sebagai apa, transgender atau apa, ya saya jalan aja. Saya juga sekolah normal, saya juga sholat normal, ya biasa aja, normal-normal aja. Walaupun saya di lingkungan sosial saya dibully, apa ya namanya? Kadang dibully ya? Iya juga sih, tapi nggak terlalu over-overan. Soalnya saya biasa-biasa aja penampilan, saya tidak terlalu overacting. Walaupun saya sedikit agak kemayu. Karena lingkungan saya itu mengerti, karena mungkin dari kecil saya bergaul sama mereka, jadi dia menghargai saya seperti saya sampai sekarang. Intinya jadilah diri kita sendiri. Ya seperti itu. Terserah orang mau bilang apa, intinya jadilah dirimu sendiri ya. Tapi sekarang belakang-belakangan ini mungkin orang agak segan sama saya, karena mungkin saya bisa hidup normal dan melebihi dari penghasilan mereka atau kehidupan. Ya, itulah kelebihannya. Bukan saya ingin dihargai sebagai saya seorang waria yang berprestasi, tidak, tapi saya mungkin bisa membahagiakan keluarga saya walaupun saya Betul. seorang transgender. Iya. Salut. Oke, pemirsa, saya ke sebelah kiri paling ujung. Kita sapa dulu Amanda Sandova. Selain berprofesi sebagai makeup artist, saya dengar juga Anda seorang aktivis waria Indonesia. Itu aktivis yang menyuarakan masalah apa? Begini, kalau masalah bicara aktivis sebenarnya kan cakupannya luas. Saya pribadi sebelum saya menjadi aktivis, saya pernah mengikuti pageant di Sulawesi Selatan namanya Miss Transpuan. Tahun 2015 saya mewakili Kabupaten Utara di Jeneponto, dan pada saat itu saya menang. Setelah setahun kemudian saya berproses belajar, saya bergabung dengan beberapa lembaga sebagai seperti lembaga Prodem yang menjunjung tinggi nilai kesetaraan, dan akhirnya 2016 saya dikirim ke Jakarta untuk mewakili Sulawesi Selatan dalam ajang pemilihan Miss Indonesia. Nah, pada ajang tersebut saya keluar sebagai runner 2 atau runner 3. Setelah saya pulang, saya masih punya waktu 1 tahun untuk di masa jabatan saya sebagai Miss Transpuan. Dalam kegiatan saya itu sebenarnya dibilang aktivis oke, tapi saya tidak mengidentifikasi diri sebagai aktivis. Cuman saya selalu bersuara bagaimana kita bisa setara, karena saat ini semakin hari posisi kita sebagai transpuan semakin tersudut. Banyaknya orang yang selalu menjelek-jelekan, selalu memandang kita sebelah mata, dan dari situ saya punya semangat untuk berjuang, karena saya percaya bahwa setiap orang memiliki hak hidup, begitu. Luar biasa. Artinya memperjuangkan kesetaraan bagi kaum-kaumnya. Apakah teman-teman semua ini tidak ada pernah terfikir
terfikir di dalam hati kecil, berniat kembali, saya ini mau hidup normal. Ada enggak seperti itu? Sebenarnya kalau hidup normal itu sebenarnya semua manusia itu hidupnya normal, meskipun berbeda. Seperti saya mungkin lihat orang berbeda karena saya adalah seorang transgender perempuan. Tetapi bagi saya hidup saya sama dengan perempuan pada umumnya. Inilah hidup saya. Dan sebagai transpuan itu bukan sebuah kelainan, itu bukan sebuah kesalahan, tetapi inilah hidup saya. Karena saya berpikir kalau orang bisa menghormati keberagaman, bahwa Perbedaan. dari perbedaan itu kita bisa saling menghormati dan adanya toleransi. Begitupun dengan ada nilai-nilai dari Pancasila kita, saling menghargai. Luar biasa. Bagaimana tanggapan keluarga begitu mengetahui bahwa apa yang seorang anak yang dilahirkan laki-laki berubah secara penampilan, secara fisik, itu kan bagaimana tanggapan keluarga? Kalau tanggapan saya, alhamdulillah dari kecil mungkin sudah bisa terlihat bahwa saya sudah feminim. Dari cara berpakaian, dari cara bergaul, dari cara bermain. Meskipun sempat beberapa anggota keluarga saya menerapkan terapi konversi, tapi keluarga saya ya karena ketika mereka melihat saya sebagai anaknya, mereka tidak pernah melihat perbedaan saya dengan anak lainnya. Tapi mereka sudah mengetahui bahwa transpuan itu sebenarnya adalah salah satu budaya kita di Sulawesi Selatan. Karena jauh sebelum ada agama, jauh sebelum ada itu, kita di Sulawesi Selatan mengenal dengan 5 gender: Urane, Makunrei, Calabai, Celali, dan Bisu. Dan itu adalah mungkin sudah dipahami oleh keluarga saya dan mereka menerima saya dengan segala kekurangan saya. Oke, itu sejak umur berapa terasa? Biasanya kan itu ada kelainan yang dirasa, itu sejak usia berapa? Saya tidak pernah merasa ada kelainan ketika saya masih kecil. Memang perasaan saya selalu menganggap diri saya seorang perempuan. Cenderung ke Justru perempuan. saya selalu merasa ketika saya bermain sama teman-teman saya, kok saya berbeda ketika teman-teman lainnya memiliki alat kelamin yang berbeda daripada saya, kok saya sama dengan yang laki-laki, padahal saya adalah seorang perempuan. Meskipun keluarga saya, kamu adalah laki-laki, oke. Ketika saya beranjak dewasa, saya sudah diajarkan, meskipun ini bukan bagian dari terapi konversi, tapi keluarga saya mungkin sudah menerima saya dalam bentuk transpuan, tetapi saya pribadi tidak pernah merasa ada kelainan. Saya hidup-hidup normal saja dan tidak ada unsur untuk ingin kembali kemana, ingin kembali ke sini, karena saya percaya bahwa hidup saya itu indah dan keberagaman begitu. Oke, saya mau tanya buat kalian bertiga, apa tantangan yang paling terberat yang kalian hadapi terkait dengan status Anda sebagai transgender? Untuk mengenai tantangan, saat ini semakin kesini tantangan kita semakin tertantang. Pertama, media, lingkungan, sosial itu semua mengarah ke hal negatif. Mereka tidak pernah melihat kita secara positif. Positifnya ada. Jadi saya pribadi meskipun saya transpuan, saya dari sosial media, dari cara saya bergaul, saya selalu menerapkan nilai-nilai keberagaman dan saya selalu menanamkan nilai-nilai kesetaraan terhadap teman-teman saya. Bagaimana caranya mereka bisa bergaul dan mereka bisa diterima di kehidupan atau di lingkungan setempatnya, begitu. Intinya pasti ada tantangan. Tantangan terberatnya saat ini saya ingin diakui sebagai seorang transpuan. Meskipun orang tidak bisa menerima saya sebagai seorang transpuan, tapi juga menghargai saya dengan diri saya. Saya tidak minta orang menghargai saya sebagai seorang transpuan atau bagaimana, tapi cukup menghargai saya sebagai seorang manusia. Karena meskipun saya berbeda, tapi kita sama-sama manusia. Ya, memanusiakan manusia. Iya, betul sekali. Bagaimana tantangannya? Tantangan saya kayak Normal-normal saja. Normal aja. Tidak pernah bilang dibully sampai seperti apa kira-kira begitu? biasa aja, normal aja. Kalau menurut saya sih di lingkungan sosial saya biasa aja. Biasa, berarti termasuk cukup diterima lah Ya, di lingkungan. tadi karena saya kan tidak terlalu overacting, ya biasa-biasa aja. Orang sudah tahu bahwa saya seperti ini dan saya menghargai mereka supaya dia menghargai saya juga. Kalau Jennifer, dia ini
sampai ke Jerman. Dia I love this question. Saya dari tadi tunggu pertanyaan-pertanyaan ini. Saya pernah membuat di konten saya tantangannya sebagai seorang waria ya di Iya. Indonesia ya, spesialis di Indonesia ya, dan di beberapa negara Asia. Sebagai seorang travel vloggers ya, saya kebanyakan terbang ke luar negeri, dan ini sebagai seorang waria atau transgender itu ada satu tantangan yang unik ya. Tahu nggak sih tantangannya? Toilet. oh iya. Toilet ini kelihatan sederhana, kedengaran sederhana, tapi sangat menyiksa buat seorang waria ya. Iya. Seorang waria. Betul. Begini ya, di toilet umum itu hanya 2 gender, laki-laki Dan perempuan. pria. Di satu sisi saya sebagai penampilan seorang perempuan pun ragu masuk ke toilet perempuan. Kenapa? Karena saya takutnya ada kelompok-kelompok atau individu, kok kamu masuk di sini? Kok kamu masuk? Kamu kan seorang laki-laki. Saya masuk di laki-laki. Kok kamu masuk di sini? Di sini kan takutnya mereka pikir bahwa kita ada keinginan khusus masuk ke situ ya. Dan di situ beranya sebagai seorang sejarah. Dilematis ya. Dilematis banget. Jadi untuk masuk toilet itu saya lihat kosong dulu ya. Kosong baru masuk. Bagaimana kalau kebelet? Ya kalau udah kebelet. Nyosor saja. Ya nggak ada pilihan ya. Siap dengan segala konsekuensinya itu toilet ya. Toilet kan menurut aku sih lahir di Luwu sebagai waria masih fine aja ya, masih diterima, tapi kembali lagi kepada warianya, bagaimana menempatkan diri kita di tengah kita kembali Saling menghargai. ya, bagaimana aturan di negara kita, lingkungan kita ya, karena sebagai waria ya nggak usah terlalu muluk, nggak yang aneh-aneh seperti kata Cindy ya, saya menghargai bagaimana terlalu dia. overacting. Tapi namanya dibully itu pasti adalah ya, karena gimana nggak, kalau ada yang dibully pasti adalah sedikit yang membuli, tapi itu namanya manusia ya, pasti ada bully-bulian kayak Ya, gitu. Dan aku lihat waria sekarang udah dibanding yang dulu sekarang udah lebih baik lagi ya. Mereka lebih udah terbuka. ya lebih terbuka dan lebih pintar pendidikan juga. Waria sekarang sudah maju, pengaruh internet lebih maju. Itu aja tantangannya. Toilet ya, toilet. Jadi pemirsa, kadang mereka juga itu dilematis terkait masalah toilet. Ada lagi Bunda, lupa ya. Iya, apa itu? Naik bus, public bus ya. Ya kadang kadang kita duduk dengan laki-laki, mereka merasa Risih. risih ya. Kok kita pun juga merasa risih. Kita duduk perempuan dengan perempuan juga mereka risih. Jadi kita serba salah ya. Jadi kadang kita naik bus itu bagaimana mencari tempat tersudut ya, atau bagaimana tidak ada orang di situ baru kita merasa comfortable ya. Oke lah kalau di sebelah kita itu terima kita kan, kalau mereka yang kurang terima kita sebagai ya. Dan saya sering mendapat bulian, apalagi saya sudah melakukan beberapa operasi ya. Jadi kadang dibully ya. Jadi kadang juga banyak jatuh cinta sih. Tapi lewat messenger mungkin ya. Banyak yang salah kaprah. Bagaimana kan seksi, terlalu seksi. Maaf ya pemirsa, ntar nanti di blur. Oke, pemirsa Media Duta Channel, jangan lupa Indo Jennifer juga punya channel YouTube. Ada. Silahkan di Kalau mau lihat keseharian saya tentang kehidupan Indo Jennifer, kalian boleh buka di YouTube Indo Jennifer, INDO Jennifer, JENNI Fanta Jennifer ya, Jennifer. Di situ ada, saya jangan lupa subscribe ya. ya untuk Cindy, silahkan yang berdomisili di Luwu sana, beliau juga punya event organisasi. Punya WO, wedding organizer, dan salon pengantin atau salon tempat gunting rambut dan lain-lain. Tuh silahkan. Rambut. Tuh ada bonus khusus kalau yang datang ini melalui siarannya Media Duta Channel. Termasuk Ya bisa ada diskon. Mana tahu ya itu kameramennya, editornya mau ya mau pengantinnya, cukur, mau pengantin, mau bisa. potong rambut silahkan. Keutamaan, Untuk ya. Saya pribadi salah satu makeup pengantin di Masamba, Luwu Utara. Bagi teman-teman yang ingin berkunjung di media sosial saya, bisa langsung kunjungin ID saya Amanda Sandova _rias pengantin 88. Jadi silahkan yang mau rias pengantin hubungi Amanda Sandova, khusus wilayah Masamba, tapi bisa juga di wilayah mana saja. Yang penting harga cocok. Dan ada lagi Bunda ya, aku mau sedikit
memberi informasi tentang pernikahan sejenis ya. Di Indonesia itu pernikahan Indonesia belum legal ya. Dan Belum. Jangankan sejenis, Iya. beda agama aja belum. Iya, Masih. begini ya. Kita kan di Kalau timur. seperti saya ya, saya kan stay di Jerman dan sudah melakukan seperti ini ya, seperti ini jari saya ya. Jadi apa sih pernikahan sejenis itu ya? Pernikahan di Eropa itu hanya menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia ya kan? Ya. Mereka kan negara yang Ya, penganut HAM yang tinggi. Ya, seperti ini ya, pernikahan sejenis itu bukan dilakukan di KUA, bukan dilakukan di pemberkatan nikah gereja. Jadi di sana itu dilakukan secara sipil aja ya. Artinya hak-hak kita sebagai seorang transgender itu bisa dilindungi, misalnya aku dengan pasangan aku ya, bertahun-tahun sama. Terus tiba-tiba pisah, rugilah masa muda aku ya kan. Mau cari yang baru, mana lagi yang suka ya, enggak. Jadi itu bisa mengcover asuransi, warisan, hak gonogini. Jadi pernikahan sejenis itu buat teman-teman jangan salah kaprah ya. Banyak aku dengar berita-berita itu tiba-tiba melakukan pernikahan sampai menyamar jadi laki-laki. Menikah buat apa ya? Yang jelasnya pernikahan sejenis itu tidak dilakukan secara agama ya. Tidak ada agama pun yang melegalkan itu. Itu hanya dilakukan secara sipil. Biar Catatan. Iya, biar Pengakuan hak pengakuan dan asasi. hak kita sebagai manusia warga negara itu bisa dilindungi ya, misalnya Iya. sakit, asuransi, warisan dan gonogini. Jadi hubungan kita itu tidak sia-sia. Bukan jadi orang bilang, kenapa bisa menikah? Bukan. Jadi itu tidak ada agama pun yang melegalkan pernikahan sejenis, baik Islam maupun Kristen, mau Hindu, apa tidak ada. Tapi Tidak ada. itu hanya dilakukan secara sipil atau warga negara. Undang-undang aja. Pemerintah government ya, undang-undang. Itu aja. Jadi saya hanya mau sampaikan cukup asik juga bincang-bincang kita sore ini bersama para teman-teman yang termasuk ya alhamdulillah bisa mandiri, bisa sukses. Hanya kadang banyak yang masih mengucilkan. Maklum, negara kita ini kan masih menganggap tabu dengan hal-hal seperti itu. Tapi kita kembali lagi, kita harus memanusiakan manusia. Dan ingat ya, Masih mau. tidak ada satupun ibu di dunia ini yang anaknya lahir sebagai ini. Tidak ada, tapi mereka cukup, dan kami pun juga tidak mau seperti ini. Kami pun tak meminta kalian menerima kami ya. Cukup cintai kami. Ketika cinta itu ada, maka semuanya akan indah ya. Gitu aja. Intinya begini, intinya tidak ada satu orang pun yang mau bernasib tidak baik. Ya. Semua mau baik, tapi ya begitulah. Kadang mereka ya jalan yang harus dia Kita pilih. harus cinta. Ketika cinta itu ada, maka semua akan indah ya. Hormati kita sebagai manusia. Kita adalah manusia ya. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Lain waktu kita jumpa lagi di YouTube Media Duta Channel. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Ingat ya, Media Duta Channel. Bye. Bye.